Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Dan marilah kita semuanya berdoa di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah semua nyata di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah Galatia pasal 6 ayat 10, demikian hukum Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagi
Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 25 hingga ayat 33. Mari kita baca secara responsorial, dan pada ayat yang ke-33 nanti kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 14 ayat 25 hingga ayat 33, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Aku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Sonare sahab mahita tu tikting jalahu jahama dihita di bagasan bahasa Batak. Mingguta sadarion ima minggu pasapuluh duahon dung Trinitatis. Jala topi dihita ima maaf. Guarni mingguta ima minggu pasapul dua hondung Trinitatis jala topi dihita di minggu sedarion ima patardo saluhutna di hadapan ni Tuhani. Manang di bahasa Indonesia dikatakan semua nyata di hadapan Tuhan. Torok ni nama dohoti permingguan do pertangyangan bui mata bereng di lebaran na adong dihitabe. Patuluhon namoding nunga jumolo marujungolu sahala ama siak kuriata ima asnar redion sidabutar ima na di hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 tutu umur 66 tahun sayang gia mahatop tarapul keluarga natina dikonna paupaton pangapulion. Di hari sadarion 5 minggu tanggal 4 September 2022 patu paon ni huriata do pangapulio tu keluarga besar sidabutar ima pukul 10 tolu wib asarade mahita sude ruas ni huriata madohoti pangapulioni palimahon ruas sibuanon di Tangiang tabuan ma de Tangiakta ruas ni huriata na di bagasan Parsahito di Tikyon ima amang pardede rawat di rumah sakit kota amang JP Purba rawat di rumah sakit kota inang nyonya Gete Aritonang Borumanik rawat jalan di Badung ponopon roster pertangyangan wake di hari Selasa tanggal 6 bulan Sia tahun 2022 di Wake Bethesda di rumah keluarga HB Badjar Nahor Inatai Boru Manalu dengan alamat Jalan Karet Komplek Nuansa Alam Blok B nomor 10 di Wake Estomihi di rumah keluarga EP Tabunan Inatai Boru Sibarani dengan alamat Perumahan Sejahtera Asri Blok E. Di hari Rabu tanggal Sia 5
di hari Rabu tanggal 7 bulan Sia tahun 2022 di Wake Maranatha di rumah keluarga S. Nababan Inatai Boru Hutapea dengan alamat Komplek Tebu Raya Asri Blok B nomor 10 Tolu. Di Wake Ek Saudi di rumah keluarga Nyonya J. Siburian Boru Sibolon dengan alamat Jalan Nawawi Hasan nomor 64. Papituhon persembahan tahun kesehatian. Sadari on di hari Minggu tanggal 4 September 2022 di Patupa Huriata do Papungu Peliat Tujolo bahet tupak tu tahun kesehatian rayon opat Kalbar tapasat mai duksipul Jamita Tujolo. Pawaluhon rapat panitia tahun kesehatian rayon opat Kalbar. Di hari Senin tanggal 5 September 2022 di Patupado rapat panitia tahun kesehatian rayon opat Kalbar maringana di Sopogodang HKBP Kota Baru masuk pukul 10 siang WIB. Asa sudema panitia nasian huriata maddohoti rapoti. Pasiahon puncak tahun kesehatian rayon opat Kalbar. Di Patupa distrik merkite panitia puncak tahun kesehatian do pesta tahun kesehatian rayon opat Kalbar. Dohot ulang tahun distrik 20 de Boskap yang ke-10 IMA. Perjolo di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dengan kegiatan ibadah pembuka, pertandingan vokal solo, dohot trio, jala diuduti dohot kebaktian kebangkitan iman Manang KKI untuk RN HKBP Sekalbar masuk pukul 10 opat Manang jam 2 Botari. Jadi asa diingot AKRN HKBP. Paduahon dari Minggu tanggal 10 September 2022 ibadah perayaan ulang tahun distrik yang ke-10 dot puncak tahun kesehatian nahina suhuton ni HKBP Resort Jeruju dohot HKBP Resort Pontianak. Alani punguan utusan ni Huriata Ima, punguan Parupua Debora dohot RN HKBP Jeruju masuk pukul sia WIB manogot. Pasapuluhon permingguan. Ala di Patupa Huriata tirket distrik do puncak tahun kesehatian ima di hari Minggu nanaengro. Alani perminggu tanggal 10 September 2022 di Huriaton di Patupa holat cahali permingguan masuk ma pukul 8:30 WIB. Minggu arian digabung matu minggu pagi ibadah mar bahasa Batak. Asa taingot B hari Minggu tanggal 10 September 2022 di Huriaton di Patupa holat cahali permingguodo masuk pukul 8:30 WIB. Minggu arian digabung tu minggu pagi jala masuk pukul 8:30 mar bahasa Batak. Asa tengok bemai pasapuluh sadahon hari ulang tahun Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni Huriata na berulang tahun di mingguon imas yang mulai tanggal 4 1 tanggal 10 September 2022 hatani tu hatta tajahama imana tersurat di Poda Tolu ayat 10 onom ijahabe mai di bagas nabi tik-tik parhepengon penerimaan dot pengeluaran boy mata bereng di lembaran nadong di hitabe songonima tik-tik pakubasion parhepengon ni Huriata di minggu sadarion dot akan naik coba 1 minggu naroon mau liate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saya ditupai tuanima nasa pikiran gogo doho pabahenata tu Huriana ganup mahita manangnya kon nasa pakubasion ni Huria tu minggon
asa ture merdalan bai sangap di goar ni Tuhata mauliate. sampai ke ajalnya, tetap berpengharapan sampai ke ajalnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama diakhiri dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman untuk kita, jelas-jelas kita melihat dan juga membaca bahwa minggu kita ini bertemakan semua nyata di hadapan Tuhan. Patardo saluhutna di hadapan ni Tuhani. Merhiti-hiti topikon nungapit tortaboto na tinujuna tuhita. Apa yang mau dikehendaki firman Tuhan ini, karena Tuhan tahu, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jika Tuhan tahu apa yang ada di hati dan di pikiran kita, ketika kita bersandar kepada firman Tuhan yang dituliskan oleh penulis Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya ketika seseorang mengetahui bahwa semuanya nyata di hadapan Tuhan dan dia hidup dengan takut akan Tuhan, maka dia akan memperbaiki hati dan pikirannya, memperbaiki tingkah laku dan karakternya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan, bahwa semuanya nyata di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu itu, ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ditada debatado naro tuibana. Ditada debatado hita. Sian saluhuna pergulumiton ni pernguluanta. Engkau mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu persekutuan kita ini pun Allah menyelidiki bagaimana hati kita saat ini. Menyelidiki, mengetahui dan mengenal apa dan siapa kita, dan apa yang mau kita lakukan ke depannya. Tuhan melihat dan mengetahui semuanya itu, yang ada di hati dan yang ada di pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali kita menyembunyikan pikiran kita,
Sekali kita menyembunyikan apa yang di dalam hati kita, Tuhan tahu. Tuhan menyelidiki semuanya yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Ketika hati dan pikiran kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan tahu itu. Tuhan melihat itu. Ketika juga kita mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, juga Tuhan mengetahuinya dan menyelidikinya. Karena itu tidak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berdosa, manusia di dunia ini tidak mengetahuinya, Tuhan juga mengetahui. Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat itu. Karena itu setiap orang yang pernah melakukan dosa, hendaklah dia hadir dan datang kepada Tuhan. Berikanlah, sampaikanlah kepadanya supaya dia mengampuni. Karena Tuhan melihat dan mengetahui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah mengenai pikiran dan hati kita. Kata orang, hati tidak tahu. Siapa yang tahu katanya? Tapi Tuhan mengetahui hati kita. Sekalipun hati kita saat ini atau pikiran kita saat mendengar firman ini, kemana, kesana, kesini, Tuhan mengetahui itu. Tuhan mengetahui. Tuhan menyelidiki itu. Kemudian itulah mengenai pikiran dan hati kita melakukan sesuatu. Kemudian di dalam ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Yang mau dikehendaki bahwa manusia dan Daud juga menuliskan atau menyampaikan doa ini kepada Tuhan, kepada Allah. Dia menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui ketika ia duduk ataupun berdiri. Aktivitas yang paling banyak kita lakukan yang dua ini setiap hari. Makan, minum, itu bisa dihitung. Tapi mengenai duduk dan berdiri, inilah yang paling sering kita lakukan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Dang boy taetong, sedih hari kita jongjong, sedih hari kita hudul, mulut bilangi sadari, ima kegiatan paling banyak kita lakukan dalam tubuh kita. Memang igi jangina king ido kodo pikiran dohot roha. Alai dalam tubuh kita, duduk dan berdiri itulah kegiatan yang paling sering kita lakukan. Yang artinya bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita ini tidak terbatas mengetahui kemana kita mempergunakan tubuh kita, duduk atau berdiri, semuanya Ia ketahui. Tubuh kita ini kita pergunakan untuk hal-hal yang lain, Tuhan mengetahui. Ketika siparion kita atau telinga kita lebih enak mendengar cerita lelucon atau cerita yang menceritakan orang lain atau keburukan orang lain, Tuhan mengetahui itu.
Ketika mata kita lebih suka melihat hal-hal yang tidak baik daripada yang baik, Tuhan mengetahui. Misalnya ketika kita lebih banyak membaca atau berkomunikasi dengan dunia ini daripada kepada Tuhan, Tuhan juga mengetahui. Ketika kita juga mau datang bersekutu ke gereja ini, tapi hal-hal duniawi yang kita inginkan, hal-hal duniawi yang kita bawa-bawa di dalam gereja ini, Tuhan juga mengetahui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak lagi anggota tubuh kita yang bisa jatuh ke dalam dosa. Nang tangan, nang pat, nang sudi pamatakom, na tahu boi do mardosa do saluhutna. Tuhan mengetahui itu. Karena itu Bapak Ibu, dari ayat yang kedua ini Tuhan menginginkan kita supaya tubuh kita ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya tubuh kita ini kita serahkan kepada kemuliaan nama Tuhan. Jangan lagi sekali-sekali kita memakai telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi hendaknya lah telinga kita ini kita pakai untuk mendengar firman atau yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kaki kita diberikan kepada kita saat ini sehat ataupun sudah mulai tidak sehat, tapi tetaplah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan kerajaan Tuhan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, sekalipun dunia ini tidak mengetahuinya. Karena itu tubuh dan pikiran harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian di dalam ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Tu dia piau mardalan, ya namudum piau hitaon diboto devataro saluhut, diboto Tuhanido saluhutna. Karena itu Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, di dalam tidur kita, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi alangkah baiknya setiap pagi itu kita berdoa untuk mendoakan hari itu untuk kita jalani hingga akhirnya hari itu. Dan ketika kita juga berbaring di tempat tidur kita, adalah kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhoma hupasahat saluhutna daging dohot todiko. Mula boy marpangiduan dungoy mau diari marsugot. Asang gia boya mangula ulaw lomoni roham. Dang mangula lomoni rohani zolma. Mangula ulauku. Tetapi mangula lomoni roham. Muloy liam pehita mangad ho minum. Pakyok kumagugoon.
mengula lomo ni roham. Jadi dangadong bengolut tahun nama debu tu dosa. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya kau telah ketahui, ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita, seperti yang dijelaskan tadi. Dan ketika hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dari situlah Tuhan mengetahui apa yang mau keluar dari mulut kita. Tapi ketika kita menghadirkan diri kita di dalam Tuhan, Tuhan pastilah mengetahui yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak diinginkan kepura-puraan yang sering terjadi di gereja dan perkataan orang lain. Amat taido ina tairajido marminggu alai hatana di luaran soina matazomna soina ma kotorda amai dok jolma percuma doon marminggu ala buah ala rope ibana tu gereja dang sian rohana dang sian pikiranna dang sian na mengatusi Tuhan mengetahui nyata di hadapan Tuhan segalanya. Karena itu Bapak Ibu, jangan pura-pura datang ke gereja, jangan sia-siakan kehadiran ke gereja ini, jangan merdua roha. So naking na pinatorangi gereja ode ibana lai rohana tu nasing. Pakke ma ari sadarion. Ari na marhaso nanganon. Hidup deta naking na perjului. Ari paradayana non. Siya nakaulaon na marragami. Taula ma pasangapon goar ni debata. Marhiti na marminggu. Doh namar hite namar sosial binoto do sian hita halak batakon di hari Minggu doh di hari Sabtu do taula aka sosial nadinggad dosa luhu nai alay unang lupa hita jumolo ro tu gereja asa unang holan si paula ulau tai asa bersumber manian sian habadiaun sian hatum ngamon na pinasaha ni debata akan taulai. Jadi bukan hanya kewajiban tetapi benar-benar berdiakonia dengan firman Tuhan. Minoto do adong do non hamon namani sion numulak margereja adong don na arisanon numulak margereja adong don na berkunjung na martinuduhon maneng na mariboto tu jabuni boto kama jauh dung sipul marminggu lawi bana tuzi diakonia do sudi habadiau ni de batadon mian sudi alai nang tamama caluhu na taulai dang ukuran ni hapor tibion alai hapor siau ma tu de bata omma pangiduan ni jamita nang turpuk di tikioto hita asata pakke tikita na mardalan tikita na modom doho pamatang tanah adongod do penuaing ditiki hudul ditiki jongjong ditiki mamikiri doho ditiki na manakabi akan nauli na dingkan say hasangapon ni debatama di patujulu jala debatama mian disi karena dia mengetahui segalanya. Ketika kita melakukan itu hanya ukuran-ukuran duniawi, itu adalah kesia-siaan. Luja hita mengulai dangadong perbuena. Lanita ulama saluhutna kegiatan gereja
permingguan pertangyangan sian habadiaon ni rohan ang pikiran taulama punguantai namar diakoni nang king do akalam na sing nai sian habadiaon ni debata dang ukuran ni haportibio alai sian habadiaon ni debatama anon mga puli do hita tu keluarga Sidabutar sangat dibutuhkan pangapulion siya tonga-tonga ni ruas ni Huria alai borhak mahita tu si pasangapon goar ni debata dang alana ni jami tahun maneng alana niojar maneng alana pinaksa alai alana neng pasangap goar ni debata ma alana marasin roha mahita tu anak kon nasida tinggal di bana songoni sahala na nama tentu ikon butuh doon penghiburan dan penguatan dari kita gereja HKBP Jeruju. Itulah yang dikehendaki Allah tuhita tikita daging ta pikiran ta sudi marsangat di mata na mangihuk ma di ayat 5 didokom madesi dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Jadi molo taingot Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Jadi molo taberingon istilahon amana rotu hita. Tabay maju gerejaon gabe inganan ni domba berarti hitam domba. Yesus madipituan. Songonima dihaliangi ibana do hita. Jala diakak do tanganna mamasu-masu hita. Jadi diboto di bataro hitaon. Tahangolu hodo pasu-pasui. Tahangolu hodo hatanai. Tahangolu hodo nasihat nai diboto do. Ai dihurungan di ibana do hita dihaliangi ibana do hita saluhutna masih haolongan do ruason tu ruason diboto de batadoi masih tiha ado masih hosomado masih hasuguan do diboto de batadoi masih pasobuan do diboto de batadoi ay ibana do na makaliangi ngolutaw gereja HKBP Jeruju na makaliangi nang pribadi-pribadi ta ibana do mangulu do hatane debata marperbuhe do diboto do saluhupna nania kamanga kainang marhite ayat 5 ara diboto do sude jala disido hita di pasu-pasu di ayat onom kagumma parpesal menon mau lihat ma terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu jadi lasia rohani ibana alai boto ibanai jaladung di boto ibana nang dihanguluho di ibana pangiring-iringon di Tuhani di nguluna terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Karena itu pun kita diajak akan hasotawo to betaringok tutuhani. Begitu ajaibnya rencana-rencana yang diberikannya kepada kita. Sungguh mulia Tuhan dan layaklah kita memuliakan Dia, mengagumi Dia. Dan ia kamanga kenang ala diboto de batadu sudi. Ala patardo diadupan ni debata saluhudna
taparbadiai mangoluta. Mari berikan semuanya kepada Tuhan. Tuho mahu pasaha ngolukon. Dongani mau asa merperbui. Unang saihu adarhon maneng saihu anggarhon abortibionon. Alaihu asomma namian diau. Ima tangyang ta. Ima tangyang ta. Arani tanguluhum mahatani dia bata. Ditik kina berpikir hita. Ditik kina merencanahon hita. Ditiki jongjong nang hudul hita. Pertikiate saluhuna. Ditiki mardalani hita doho ditiki modom terbaring. Tabasa ame saluhuna tutuhani. Asa gabi hasa ngapon. Ala molo tapake tu nasudinggan paruhumado naro. Alai tapake ma gabi hasa ngapon ni debata. Nah paling berbahaya saat ini adalah perkataan. Manat ma makatai. Ai boy do hatat tamaneat nguluni solma. Ai molo hola dipikirat tado hola dirohata. Dang tahatahon. Mungkin holan hita do pinamardusa. Alai molo nungata sekiri dirohata. Mian hadusaon jala tahatahon. Gebedoh majolma mardusa. Jadi manatma pasahat hata. Pasahat pakatayon naing ma pakatayo tai gabi marmulia ma kuarni debata. Mulu adong nama katai dongan na. Mulu dag takas tope hasala anna. Ikona pinan doi nina. Lapatan na unang dihata-hatai dongan na. Mulu so takas tope. Garu takas pe da pola perlu hatani. Na perlu jupangan do buda amma asa unang mardu sabe tujuan nyari. Jadi unang pola makata-hatai berbahaya. Berbahaya doi. Banai dokon halak bata satabi jolo ni dilat bibir asa ni dokon hata. Lapatannya asa giat hata na haruan sian simak kudap tahun gawe hata pasu ma hata lasni roa alanima nyata dong ulut tahun boydoi nyata di bagasan dosa alaina di igil di bagasan turpuk tahun nyata mangulut tahun dia depan di debata namar sangap nabadia jala namar mulia tahanguluhum ma hatan itu hata. Amin. Martangiang mahita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah firman-Mu yang dapat menggugah hati dan pikiran kami dan yang merancangkan di hidup kami ke depannya untuk bisa hidup di dalam kesucian yang daripada Engkau. Karena kesucian itu Engkau berikan melalui Putramu Yesus Kristus dan menguatkan kami melalui Roh Kudus. Kiranya dapat kami hidupi anugerah yang sungguh besar, pengampunan dosa, dan kami hidup di dalam kerajaan Allah, gereja-Mu yang mempunyai hati dan pikiran hanya untuk kemuliaan nama, yang mempunyai tubuh baik ketika duduk atau berdiri, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik ketika kami berjalan menjalani hidup ini, mempergunakan waktu yang Kau berikan, baik ketika kami beristirahat, terbaring atau tertidur, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
ketika kami berbaring di esok pagi, kami bangun kembali, mempunyai kekuatan, mempunyai semangat yang baru, kesehatan yang baru. Semuanya kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mengetahui semuanya nyata di hadapan-Mu. Adalah kehidupan kami nyata-nyata menjadi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini dan kehidupan yang akan datang kelak. Bapa dalam surga, pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan, saluran-saluran berkat, menjadi saluran-saluran firman Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu ke seluruh dunia ini melalui perkataan dan karakter kami masing-masing. Melalui pekerjaan kami dapat menyatakan bahwa kami adalah anak dan murid-murid-Mu yang senantiasa setia melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, anugerah yang sungguh besar ini hendaknya bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah dalam surga, kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan. Di dalam setiap aktivitas sehari-hari Engkau yang memberkati, yang menjagai hati dan pikiran. Ketika ada jemaat Tuhan yang berduka di minggu ini, Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan baginya untuk mampu berdoa menyampaikan sekaliannya kepada Tuhan, dan dia menyerahkan supaya Engkau yang bekerja di dalam kehidupannya. Ketika gerejamu melakukan program-program, itu bukan hanya kewajiban tetapi merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika beribadah di rumah-rumah, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk program begitu saja, tapi pembekalan kami sebagai orang yang beriman. Karena itu berikanlah kerinduan kepada setiap jemaat untuk dapat bersekutu dimanapun itu, di gereja, di persekutuan yang Engkau kehendaki, yang memanggil nama Tuhan. Kau memampukan untuk semuanya bisa berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa dalam surga, dalam minggu-minggu ini kami akan melakukan aktivitas kami di tengah-tengah gereja-Mu. Bimbing dan mampukanlah setiap pelayan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa saat ini di tempat yang kudus ini, di persekutuan yang kudus ini. Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan yang sakit. Kau yang memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sinari juga hati
Padamu aku berserah, Engkaulah Tuhanku, serta menebus. Aku milik-Mu, Engkaulah Tuhan, serta penebusku. Aku milik-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Madihita.